Perkenalkan, nama saya Luputu Intan Saraswati, NRP 50102211059. Perkenalkan, nama saya Diki Febri Primadani, biasa dipanggil Diki. NRP saya 502622136. Nama saya Gita Eliza Larasati dengan NRP 5026221124. Kenalkan, nama saya Zikrul Khalis dengan NRP 526221132. Nama saya Lestari Burgenting dengan NRP 501022171. Perkenalkan, nama saya Farel Danendra dengan NRP 5026221169. Nama saya Olivia Srenitias dengan NRP 50102211012. Kenalkan, nama saya Ahmad Sultan Isnudin dengan nomor NRP 50102211032. Perkenalkan, nama saya Analis Fidelia Tenggadewi, NRP 50102221145. Ada 3 tujuan dalam video ini. Yang pertama adalah mengetahui tata cara penelusuran referensi yang kredibel. Yang kedua, memahami mengelola referensi ke aplikasi Mendeley. Dan yang terakhir adalah memahami menggunakan Mendeley untuk menulis sumber kutipan dan daftar pustaka di dalam artikel jurnal ilmiah yang kredibel. Sumber referensi yang kredibel adalah sumber referensi yang dapat dipercaya, dapat dipertanggungjawabkan, dan dapat dilacak. Dapat dipercaya bisa diartikan sebagai sumber yang dipakai sudah terindeks. Nah, terindeks sendiri mengandung arti diakui. Nah, yang pertama ada Springerlink. Springerlink adalah suatu website yang bisa kita gunakan untuk mencari jurnal-jurnal internasional. Caranya cukup mudah dengan cara mengetik judul jurnal yang ingin kita cari. Kita akan mencari contoh, saya akan mencari jurnal tentang time management. Nah, banyak jurnal-jurnal internasional yang bermunculan. Lalu kedua ada Google Cendekia. Ini biasanya digunakan untuk mencari jurnal-jurnal nasional. Saya coba cari PSBB. Dengan kita mengetik judulnya, banyak jurnal-jurnal yang bermunculan dan sudah kredibel. Yang ketiga ada Library Genesis, yang penggunaannya juga sama seperti yang lain. Caranya kita hanya menuliskan judul jurnal yang ingin kita cari. Saya contoh. Nah, ketika saya mengetik COVID, berbagai jurnal pun bermunculan. Di Library Genesis ini sangat lengkap, ada dari ID, author, title, publisher, year page, distinguished, size, extension, dan mirror edit. Untuk penjelasan dapat dipercaya, cukup sekian, bisa dilanjut oleh teman saya. Selanjutnya, ciri dari referensi yang kredibel adalah dapat dipertanggungjawabkan. Maksud dari dapat dipertanggungjawabkan ini adalah referensi tersebut berisi dari data-data yang valid serta tidak dibuat-buat dan dipublikasikan oleh lembaga penerbit yang bertanggung jawab. Contoh dari lembaga penerbit yang dapat digunakan dalam publikasi ilmiah yang pertama adalah PPI ITS atau Pusat Publikasi Ilmiah ITS, yaitu selanjutnya ada Science Direct, Elsevier, dan Taylor & Francis, Sage Publication, Jurnal Sosial Humaniora, Pertanika, International Journal of Entrepreneurship and Small Business, dan yang lain sebagainya. Sebagai contoh, berikut adalah contoh jurnal yang dapat dipertanggungjawabkan. Berikut adalah jurnalnya, dan ketika diindeks oleh Scopus, terbukti bahwa diterbitkan oleh Elsevier, salah satu lembaga penerbit jurnal yang terkemuka. Contoh lainnya adalah jurnal ini yang diterbitkan langsung oleh Taylor & Francis, yang dimana pastinya dapat dipertanggungjawabkan. Contoh lainnya adalah jurnal yang diterbitkan oleh jurnal dari UNS. Dan masih banyak lagi contoh-contoh jurnal yang ketika diindeks oleh Scopus ataupun Mendeley, terbukti dari lembaga-lembaga seperti Elsevier dan yang lainnya. Yang ketiga adalah dapat dilacak, yaitu sumber yang digunakan mempunyai nomor identitas. Tujuan dari nomor identitas pada artikel, jurnal, dan buku yaitu untuk membedakan antara karya satu dengan yang lainnya, serta memastikan bahwa karya tersebut tidak hilang di internet. Artikel, jurnal, dan buku mempunyai nomor identitas yang berbeda-beda. Nomor identitas buku adalah ISBN, jurnal adalah EISSN, sedangkan artikel adalah DOI. Untuk mendapatkan nomor identitas, kita harus daftar terlebih dahulu ke pusat. Saya akan menjelaskan contohnya dengan menggunakan sumber-sumber yang dipakai oleh kelompok 3.
Sumber yang pertama adalah sebuah artikel. Di bawah judul artikel tersebut terdapat nomor DOI-nya. Selanjutnya pada sumber yang kedua, yang merupakan sebuah artikel juga, nomor DOI-nya itu terdapat di sebelah kanan. Selanjutnya sumber yang ketiga adalah sebuah buku. Buku tersebut juga sudah mempunyai nomor ISBN sebagai berikut. Sumber yang keempat juga sebuah buku dengan nomor ISBN sebagai berikut. Terakhir, sumber yang kelima adalah sebuah jurnal dengan nomor ISSN-nya sebagai berikut. Dari kelima sumber yang digunakan oleh kelompok 3 dapat disimpulkan bahwa semuanya itu dapat dilacak. Nah, saya akan mempraktikkan cara mengelola referensi di aplikasi Mendeley. Namun sebelum itu, langkah awal yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah mendownload aplikasi Mendeley itu sendiri. Di mana kita dapat mendownloadnya itu ada di www.mendeley.com. Setelah sampai di sini, kita bisa langsung mengklik download Mendeley Reference Manager. Dan apabila kita sudah mengklik dan selesai dengan proses mendownloadnya, seperti ini, kita bisa mencari di bagian download. Di sini ada sudah tertera Mendeley Reference Manager 2770. Kita bisa klik, dan kita bisa mengikuti alur dari penginstalan Mendeley ini agar bisa terpasang di laptop kita selanjutnya. Jadi ini ada dua cara untuk mengelola referensi di aplikasi Mendeley. Cara yang pertama itu adalah dengan kita langsung mencari artikel di website Mendeley dan secara otomatis akan terinclude atau masuk di Mendeley Reference Manager. Misalnya, di sini kita akan mencoba mencari artikel di aplikasi Mendeley melalui www.mendeley.com. Ini, dan di sini saya akan mencari salah satu referensi dengan topik landscape linguistik, misalnya mengenal kajian landscape linguistik. Maka akan muncul beberapa artikel jurnal ilmiah yang sesuai dengan hasil pencarian saya. Misal di sini saya mengklik di yang pertama adalah mengenal kajian lanskap linguistik dan upaya penataannya dalam ruang publik di Indonesia. Nah, maka setelah saya klik salah satu artikelnya, di bagian kanan akan muncul informasi seperti ini. Untuk menambahkannya secara otomatis di aplikasi Mendeley Reference Manager, kita harus mengklik Add to Library. Apabila sudah muncul notifikasi View in Library, kita bisa beralih ke aplikasi Mendeley-nya kembali. Nah, dan di sini akan muncul secara otomatis artikel yang telah kita cari di website Mendeley-nya langsung. Dan informasi mengenai artikel itu ada di bagian kanan aplikasi Mendeley-nya, mulai dari judulnya, kemudian nama penulisnya, kemudian abstraksinya, dan informasi-informasi lainnya. Ya, cara kedua yang bisa kita lakukan adalah dengan mendownload terlebih dahulu jurnal-jurnal yang kita inginkan dan menggunakan dua cara. Bisa menambahkan secara langsung filenya ke aplikasi Mendeley-nya, kita akan menggunakan fitur Add Files, dan fitur yang kedua itu ada Add Entry Manually. Jadi saya akan menggunakan fitur Add Files terlebih dahulu. Kita klik Add File di bagian pojok kiri. Nah, di sini saya akan mencoba memasukkan jurnal 1, jurnal 3, dan jurnal 4 terkait landscape linguistik yang telah kelompok kami cari. Misalnya di sini jurnal 1. Kita klik jurnal 1 dan klik tanda open. Nah, di sini secara otomatis akan muncul jurnal yang telah kita download tersendiri dan informasi-informasinya seperti judulnya, kemudian penulisnya, kemudian tahun terbitnya,
abstraksinya. Itu juga dengan jurnal 2 dan jurnal 3, 4. Misalnya saya klik lagi di pojok kiri aplikasi Mendeley Add File, kemudian kita masukkan jurnal 3, masukkan jurnal 4. Maka akan muncul semua informasinya di sini secara otomatis. Jadi kita hanya perlu mendownload file artikelnya secara tersendiri, kemudian kita memasukkannya di aplikasi Mendeley. Kemudian fitur yang kedua adalah add entry manually atau memasukkannya secara manual. Misal saya contohkan di sini adalah kita bisa memilih type-nya, apakah itu jurnal artikel, hearing, generic, film, book, dan lain sebagainya. Di sini saya akan memilih jurnal artikel. Dan di sini saya akan mengisi data-data terkait jurnal artikelnya. Misalnya dari segi title-nya, di sini saya kemudian penulisnya, bila semua datanya dirasa sudah diisi, maka kita bisa tinggal klik save. Nah, di sini terlihat perbedaan dari dua fitur antara yang add file dengan add entry manually. Dimana kalau add file itu akan muncul file-file PDF-nya seperti ini. Dan apabila kita klik file PDF-nya, itu akan terhubung langsung ke jurnal yang telah kita masukkan seperti ini. Lain halnya kalau kita menggunakan fitur manual. Jadi di sini tidak ada tanda file PDF-nya dan kita tidak bisa langsung membuka jurnalnya di sini. Jadi hanya ada informasi di bagian kanannya seperti ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara mencitasi dengan menggunakan aplikasi Mendeley. Yang pertama, mencantumkan citasi secara manual dari library Mendeley. Caranya tinggal klik reference, lalu insert citation, lalu go to Mendeley dan cari sumber yang diinginkan. Tentu sumber yang ini, lalu klik cite. Sumber yang ini, lalu klik cite. Selanjutnya yang kedua, mencantumkan citasi tanpa keterangan halaman atau paragraf. Caranya tinggal klik reference, klik citation, lalu cari author dari sumber yang diinginkan, lalu klik OK. Lalu yang ketiga ada mencantumkan citasi dengan hanya keterangan tahun. Caranya seperti ini. Klik reference, lalu klik insert citation, cari jurnal atau sumber yang diinginkan. Ini, sini, lalu ke sini, lalu kita klik surprise author, lalu klik OK, dan jadi seperti ini. Lalu yang keempat, mencantumkan citasi dengan keterangan halaman atau paragraf. Caranya klik reference, lalu klik insert citation, lalu cari sumber yang diinginkan, contohnya ini. Terus dan klik sini dan kita tambahkan halaman yang diinginkan, contohnya halaman 120. Lalu kita klik OK. Ini seperti ini. Lalu yang kelima, mencantumkan citasi menggunakan lebih dari satu sumber. Caranya kita kembali ke klik reference, lalu klik insert citation, cari sumber yang diinginkan, yaitu ini misalnya, dan ini. Lalu kita klik OK dan jadilah dua sumber citasi. Lalu yang terakhir, cara membuat daftar pustaka. Membuat daftar pustaka sangat mudah, yaitu tinggal klik reference, lalu klik insert bibliography, dan daftar pustaka akan dibuat secara otomatis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.